semua perkenalkan di Kabupaten Brebes. Sebelumnya saya menyampaikan sebelum saya memberikan sambutan, yang pertama saya mohon maaf, pagi tadi jam 8 saya harus mimpin rapat di kecamatan berkaitan dengan saya ditunjuk sebagai ketua tim Porkab Kabupaten Brebes. Dan hal ini Porkab itu adalah pekan olahraga kabupaten. Jadi kecamatan Brebes kami sebagai pemerintah desa dibatasi. Artinya apa? Sebenarnya kewenangan tersebut memang ada tembusan dari Menteri Lingkungan Hidup Gubernur Jawa Tengah dan tembusan dari Bupati Brebes. Ini berkaitan dengan seluruh kepala desa menghimbau dan mengajak panitia pembagian daging korban untuk tidak menggunakan kantong plastik dan atau menghimbau masyarakat untuk membawa wadah sendiri yang dapat dipakai ulang untuk mewadahi pembagian daging korban. Pengganti plastik sebagai wadah daging korban adalah dengan menggunakan daun seperti daun pisang dan daun jati. Wadah anyaman bambu atau besek atau wadah lain yang tersedia di daerah masing-masing yang dapat digunakan ulang atau dapat dikomposkan. Artinya bukan yang kandungannya kayak baskom kan plastik, dan tidak menimbulkan sampah plastik. Atau mungkin bisa baskom tersebut dikasih daun. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah dan alat pengumpul sampah terpilah di lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha dan pembagian daging kurban, dan mengirimkan laporan sesuai lampiran. Nanti insya Allah saya akan bagikan, Pak. Akan saya berikan surat edaran, karena ini surat edaran itu bukti bahwa kami melaksanakan tugas yang tertera dari Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Tengah, dan Ibu Bupati. Juga di selebaran juga ada semacam pencegahan seperti itu. Jadi mohon nanti semua pengurus panitia, karena ini adalah surat edaran, artinya mohon kerjasamanya panjenengan, bahasanya pinter-pinteran panjenengan monggolah. Nantinya hari ini saya mensosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan PMK dan berkaitan dengan surat edaran. Hari ini juga Zoom meeting Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pak Camat, Pak Ibu Bupati, Asisten 1, Asisten 2 hari ini berlangsung. Ya, mengenai terkaitan PMK dan kondisi yang lain, karena disinyalir untuk Idul Adha ini virus kabarnya meningkat. Makanya kami semuanya pengurus juga hati-hati berkaitan dengan Idul Adha. Ya mungkin wingi tahu orang tadi kan juga mendekati kayak ini ya. Jadi ya kita harus benar-benar kita harus siap apapun yang terjadi. Ya kita namanya masyarakat ya patuh pada aturan yang ada karena untuk demi kebaikan bersama. Kalau memang diperlukan dari desa untuk penyemprotan disinfektan untuk di wilayah yang akan ditempati, ya nanti insya Allah saya support. Karena ini upaya, jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Nanti selebihnya dari anak-anak IPB yang akan menjelaskan segala mungkin, dan mohon semuanya diperhatikan karena ini adalah berita yang sangat penting. Bagaimana mencegah, bagaimana juga menghindari. Itu yang dari saya. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Desa Nusakulon meminta maaf atas keterlambatan saya tidak tepat waktu karena ada kegiatan yang memang mendesak. Jam 8 harus saya pimpin rapat tersebut. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk juga hewan-hewan liar seperti gajah, rusa, bison, jerapah, dan juga mentangan. Untuk penyebab penyakit mulut dan kuku ini, salah satunya adalah dari jenis tipe A atau aptovirus. Kemudian untuk masa inkubasinya ini atau masa sejak hewan ini tertular hingga timbul gejala-gejala sekitar 1-14 hari. Virus ini pun dapat bertahan lama di
Jadi angka kesakitan ini bisa mencapai 100%, namun untuk angka kematian tinggi ini terdapat hanya di beberapa hewan-hewan muda ataupun masih kanak-kanak. Seperti itu. Adapun gejala ataupun tanda klinis terserang hewan-hewan yang terserang PMK ini sebagai berikut. Yang terdapat pada mulut seperti lepu atau besi pada gusi, lepu pada mukosa di mulut, ataupun lepu besi pada lidah. Dan tingkat keparahannya itu ada pada demam pada hewan ternak sekitar setinggi 41 derajat, sehingga hewan-hewan ini biasanya terbaring dan juga tidak nafsu makan, seperti itu. Adapun keluar air liur berlebihan atau hipersalivasi, yang artinya di mana air liur itu berbusa dan juga salva itu gantung, jadi gantung ke lantai seperti itu. Kemudian ada luka pada kuku dan kebanyakan kukunya itu lepas, seperti itu. Selain itu pun untuk produksi susunya ini kian hari itu semakin menurun. Next. Baik, untuk produk asal hewan yang terkena PMK ini, jadi PMK ini pada hewan tidak membahayakan kesehatan manusia jika produk yang diolah ini sesuai dengan penanganan yang benar, sehingga mampu membunuh virus dan aman untuk diedarkan. Maka dari itu daging susu tetap aman untuk dikonsumsi. Next. Dalam rangka pencegahan penularan PMK ini dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban, maka perlu diperhatikan baik, dilanjutkan. Jadi dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha untuk pencegahan dari PMK, maka perlu beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga daging-daging terlihat asin atau aman, sehat, utuh dan juga halal. Adapun berdasarkan fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 mengenai hukum berkurban dari hewan yang terkena PMK, salah satunya yang ini tidak terlalu jelas. Jadi merupakan tanda-tanda ataupun ciri-ciri hewan yang sah untuk dikurban. Yang pertama itu ternak bergejala PMK ringan, yaitu kepunyanya di antara kuku dan mulut, nafsu makan normal, dan juga tidak lesu. Kemudian ternak bergejala PMK berat, dia telah sembuh pada hari Idul Adha dan juga Idul Tasyrik. Kemudian hewan ternak yang sudah divaksinasi sehingga diberikan virus PMK. Jadi untuk kelenjar getah benih tersebut ada yang bernama Lymphonotus popliteus, Lymphonotus isiodicus, Lymphonotus subbiliacus, Cervicalis cervicalis, axillaris, Immunalis superficialis. Next. Ya, berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk daging, jeroan, dan tulang pada hewan kurban. Jadi untuk daging hewan kurban sendiri tidak boleh dicuci. Kenapa tidak boleh dicuci? Hal ini karena air bekas cucian daging tersebut dapat menjadi media untuk penyebaran virus PMK. Oleh karena itu sebaiknya daging hewan kurban direbus menggunakan air mendidih selama 30 menit atau setengah jam. Kemudian untuk jeroan dan tulang itu boleh dicuci, namun tetap harus direbus dalam air mendidih selama 30 menit. Ya, menurut Dinas Peternakan ada peraturan mengenai produk hewan kurban seperti daging, kepala, jeroan, kaki, ekor, dan tulang yang sudah direbus ini hanya boleh beredar dalam kabupaten atau kota yang sama. Jadi misalnya Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight.